Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Hari apakah ini? Itulah pertanyaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 15 abad yang lalu, di hari yang sama dengan hari ini. Hari apa ini? Adalah sebuah pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Idul Adha di hadapan para sahabat-sahabatnya. Lalu sahabat-sahabatnya menjawab, hari yang suci di mana dosa-dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumun haram. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melemparkan pertanyaan yang kedua. Fa ayyu baladin hadza? Tempat apa ini wahai para sahabatku? Lalu para sahabat menjawab, tempat suci di mana dosa-dosa yang dikerjakan di sana dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melemparkan pertanyaan yang ketiga, fa ayu syahrin hadza? Dan bulan apa ini? Dan para sahabat pun menjawab, syahrun haram, bulan suci di mana dosa-dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Idul Adha adalah hari suci bagi kita, hari yang mulia. Oleh karena itu dosa-dosa dilipat gandakan. Dan tanah suci, Nabi SAW pada saat itu sedang berhaji, hadirin sekalian. Dan kita tahu, berdosa di tanah suci, dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu, begitu juga pada hari ini, kita berada di bulan Dzulhijjah, dan Allah berfirman bahwa bulan Dzulhijjah adalah bulan suci, sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 36. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melemparkan 3 pertanyaan di atas, baru beliau masuk ke inti pesan dan nasihat beliau. Beliau menyatakan sallallahu alaihi wasallam, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha wa fi syahrikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian suci, mulia, dan tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh diambil tanpa hak, tidak boleh dilecehkan, dihinakan, dan dijatuhkan, sebagaimana kesucian hari ini, kesucian bulan ini, dan kesucian tempat suci ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Di khutbah Idul Adha 15 abad yang lalu,
Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan prinsip-prinsip berukhuwah. Beliau mendidik kita semua dasar-dasar bersaudara dan berukhuwah, yaitu menjaga darah saudara kita, menjaga harta saudara kita, dan menjaga kehormatan saudara kita. Idul Adha tidak bisa dipisahkan dengan ukhuwah Islamiyah. Idul Adha adalah momentum kita menjaga persaudaraan di antara kita, mulai dari skup yang terkecil, keluarga inti kita, lalu keluarga besar kita, satu RT dengan kita, satu RW dengan kita, sesama satu klaster dan satu komplek, dan begitu seterusnya. Dan prinsipnya digariskan oleh Rasulullah SAW. Jaga darah saudara kita, jaga harta dia, jaga perasaan dia, jaga kehormatannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila tiga faktor besar itu dijaga, maka terciptalah ukhuwah Islamiyah. Terciptalah yang Allah inginkan dari kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya sesama umat Islam dan kaum mukmin itu bersaudara. Dan bagaimana persaudaraan tercipta? Apabila darah itu tumpah, apabila uang dirampas dan dirampok, dan apabila harga dari kita dijatuhkan dan dilecehkan, tidak akan tercipta persaudaraan di dalam Islam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah dan Rasulnya benar-benar memfokuskan dalam masalah darah. Kita tidak boleh melukai sesama kita, kita tidak boleh membunuh umat Islam. Hadirin, jangankan umat Islam, orang non-muslim yang tidak memerangi kita dan mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah, itu tidak boleh kita sentuh. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh non-muslim yang tidak memerangi kita dan dijaga dan dijamin keamanannya oleh pemerintahan kita, maka jika dia bunuh, dia tidak akan mencium bau surga. Itu non-muslim, ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu, Islam tidak mungkin selaras dengan terorisme. Islam tidak menghalalkan cara-cara seperti itu. Lalu bagaimana jika muslim yang meninggal, muslim yang terbunuh? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 93, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammida." Barang siapa yang membunuh seorang muslim dengan sengaja. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ancaman terbanyak di dalam Al-Quran untuk sebuah dosa kecuali ayat ini. Mari kita simak. Fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahannam. Selesai? Belum. Ini baru awal. Khalidan fiha, dia akan kekal selama-lamanya di sana. Ulama tafsir mengatakan, kata selama-lamanya digunakan walaupun yang membunuh seorang muslim itu menunjukkan dia akan lama di neraka. Karena kita tahu bersama, seorang muslim pasti pada akhirnya masuk surga, tapi dia tidak akan transit sebentar di neraka, diadab, disiksa, dibakar. Dan kita tahu bersama, azab terendah di api neraka adalah pada saat seseorang dipakaikan sepatu dari api neraka lalu otaknya mendidih. Lalu bagaimana jika dia diadab 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya? Dan ini belum selesai. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepada dia. Wa la'anahu, dan Allah laknat pembunuh tersebut. Wa a'addalahu 'adzaban 'azima, dan Allah persiapkan untuk dia azab yang super pedih. Masyaallah muslimin, enggak mungkin hidup bahagia orang yang membunuh seorang muslim. Walaupun penampilannya dia segar, walaupun penampilannya dia tenang, Allah yang jamin, Allah murka kepada dia dan Allah laknat dia. Mungkinkah seseorang bisa hidup tenang jika dilaknat oleh Allah Jalla wa Ala? Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, maka kita harus menjaga darah saudara kita. Tidak boleh kita sentuh, tidak boleh kita lukai. Setetes darah yang jatuh dari tubuhnya karena pukulan kita, karena sikap kita, maka urusannya panjang sampai hari kiamat kelak.
Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Lalu yang kedua, ma'asyiral muslimin, menjaga harta saudara kita, teman kita, tetangga kita, satu warga komplek dengan kita, jamaah masjid kita. Menjaga harta adalah prinsip menjaga ukhuwah Islamiyah yang digariskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada saat Idul Adha 15 abad yang lalu. Kenapa? Karena ini pemicu. Harta adalah hal yang sangat sensitif, menghancurkan. Jangankan sesama warga komplek, ayah bunuh anaknya, anak bunuh ayahnya gara-gara masalah harta. Oleh karena itu masalah harta harus kita jaga. Kalau kita ingin menjaga ukhuwah Islamiyah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, siksa yang sangat pedih bagi orang yang mengambil harta orang lain. Sebagai contoh, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 10. Allah menceritakan bagaimana orang-orang yang memakan harta anak yatim tanpa hak. Allah menyatakan, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim tanpa hak, keponakannya mewarisi harta yang begitu banyak dari kakaknya, lalu dia kelola, lalu dia ambil harta keponakannya tersebut untuk kepentingan dia, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya yang dia makan itu adalah api ke dalam perutnya. Dan ini baru muqaddimah, wa sayaslawna sa'ira, dan di akhirat kelak dia akan dihempaskan ke dalam siksa api neraka. Hati-hati dalam masalah harta. Jangan sampai ada harta orang masuk ke dalam mulut kita, walaupun berupa makanan-makanan yang memiliki cita rasa yang enak. Karena Nabi mengatakan, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, harta yang korup, harta hasil perampokan, pencurian, harta hasil money laundering, maka neraka lebih pantas untuk dirinya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Lalu prinsip yang ketiga dijelaskan oleh Nabi SAW, kehormatan, ma'asyiral muslimin. Kehormatan dan perasaan saudara kita harus kita jaga. Tidak boleh kita lecehkan. Sibabul mu'min fiskun. Nabi SAW bersabda, mencela seorang mukmin kefasikan. Mencela seorang muslim dosa besar. Kita tidak boleh menggibahi saudara kita, apalagi memfitnahnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjelaskan konsep ini dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka kepada saudara Anda, kepada pihak lain. Yang menghancurkan hubungan itu buruk sangka, hadirin sekalian. Ketika sebuah divisi dalam sebuah yayasan sudah buruk sangka kepada seorang bendahara, maka akan pecah itu yayasan. Buruk sangka. Apabila suami sudah buruk sangka dengan istri, istri sudah buruk sangka dengan suami, kita buruk sangka dengan tetangga kita buruk sangka dengan kita, baik masalah dunia maupun masalah akhirat, maka akan hancur hubungan ukhuwah pada saat itu. Oleh karena itu Allah mengatakan, jauhi banyak prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm, karena banyak prasangka itu dosa, atau sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu, jangan cari kesalahan saudara kita. Betul, ketika kita melihat kemungkaran, kita harus rubah dengan tangan kita kalau kita bisa, dengan lisan kita kalau kita bisa, atau paling tidak dengan hati kita. Tapi jangan cari-cari kesalahan sehingga kehormatan saudara kita hancur, sehingga aibnya kita bicarakan dengan teman-teman kita. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da, dan jangan saling menggibah di antara kalian. Menggibah, membicarakan aib orang walaupun itu benar, karena kalau itu tidak benar namanya fitnah, bukan gibah, dan fitnah lebih parah daripada gibah. Lalu Allah menjelaskan, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah kalian senang memakan bangkai saudara kalian yang kalian benci tersebut? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada saat kita menggibahi saudara kita, atau tetangga kita, atau teman kita,
maka pada saat itu kita memakan bangkai saudara kita. Tahukah kita bahwa makan bangkai dalam ayat ini bukan analogi semata-mata. Dalam riwayat Abdullah bin Abbas, orang yang suka menggibah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Lalu Allah suguhkan daging bangkai manusia untuk dia lahap dan dia habiskan pada saat itu. Kalau kita menggibahi 2 orang seumur hidup kita, maka 2 bangkai manusia pada hari kiamat. Kalau kita gibahi 10 orang di dunia, maka 10 bangkai manusia pada hari kiamat. Bagaimana yang 100 orang, bagaimana yang 200 orang, bagaimana yang 1000 orang, maka 1000 bangkai. Dan kita tidak boleh beranjak sampai kita habiskan bangkai-bangkai tersebut. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, masalah kehormatan itu mahal, masalah kehormatan itu mulia. Jaga kehormatan saudara kita, jaga kehormatan tetangga kita, jaga kehormatan warga kita. Jangan melempar isu, jangan mengomongi aibnya walaupun kita tahu dia benar-benar melakukan hal tersebut. Apa solusinya? Raih tangannya dengan penuh kelembutan, lalu nasihati dia secara 4 mata. Tidak ada gunanya jika kita membicarakan dia di belakang dia. Amar ma'ruf nahi mungkar harus tetap dilakukan, tapi kehormatan saudara kita harus juga dijaga. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Idul Adha tidak bisa dipisahkan dengan ukhuwah Islamiyah, tidak bisa dipisahkan dengan persaudaraan, persatuan umat Islam. Mungkin ada yang bertanya, kalau begitu bagaimana kita menumbuhkan ukhuwah Islamiyah di tengah-tengah kita? Bagaimana cara kita menumbuhkan persaudaraan dan persatuan di tengah-tengah warga kita? Ma'asyiral muslimin, Idul Adha jawabannya, mari kita lihat ke arah barat pada saat ini. Mari kita lihat prosesi ibadah haji yang sedang dilakukan dan terus dilakukan pada detik-detik ini oleh jamaah haji dari belahan dunia. Saudara-saudara kita di Masjidil Haram, di Arafah, di Musdalifah mengajarkan kepada kita bagaimana kunci ukhuwah Islamiyah. Ma'asyiral muslimin, tidakkah kita berpikir apa resep mereka bisa berkumpul kompak dan bersatu berada di tanah suci pada hari ini? Apa yang membuat mereka kompak dan bersatu sama-sama berada di wukuf di Arafah pada kemarin dan hari ini dan detik ini? Mayoritas jamaah haji sedang mabit di Musdalifah. Apa yang membuat mereka begitu kompak? Apa yang membuat mereka begitu terlihat bersatu? Apa yang membuat mereka benar-benar hadir di sana padahal tidak ada kontak di antara mereka? Jamaah haji asal Indonesia tidak punya kontak dengan jamaah haji yang ada di Eropa, tapi mereka bertemu dan bersatu di Arafah. Apa yang membuat jamaah haji asal Malaysia ketemu dengan jamaah haji asal Indonesia dan kompak di Arafah padahal mereka tidak pernah kontak-kontakan atau buat janji sebelumnya? Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, jawabannya karena setiap jamaah haji komitmen dalam taat kepada Allah. Jamaah haji komitmen dalam mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika jamaah haji Indonesia berusaha menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Sesungguhnya salah satu hak Allah yang wajib ditunaikan oleh manusia adalah pergi haji jika mampu. Lalu orang Malaysia mengamalkan ayat ini, orang Brunei mengamalkan ayat ini, orang Cina mengamalkan ayat ini, orang Arab mengamalkan ayat ini, begitu juga dengan Eropa, lalu Amerika. Maka mereka bertemu di Masjidil Haram, mereka bersatu di Masjidil Haram tanpa kontak sebelumnya. Apabila orang Indonesia mengamalkan sabda Nabi SAW, al-hajju arafah, inti dari haji adalah wukuf di Arafah. Lalu diamalkan juga oleh orang Malaysia, diamalkan juga oleh orang Australia, diamalkan juga oleh orang Afrika. Maka mereka bersatu di Arafah tanpa ada kontak dan janji sebelumnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kita. Apabila setiap kita kompak menjalankan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka secara otomatis tanpa disadari kita akan bersatu di rumah Allah, kita akan bertemu di rumah Allah.
dan pertemuan itu akan menciptakan komunikasi, menciptakan kesenyuman, menciptakan keharmonisan, dan terciptalah ukhuwah Islamiyah. Ma'asyiral muslimin, banyak teori tentang ukhuwah Islamiyah, namun inilah teori dari Allah Subhanahu wa taala, teori dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haji dan Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa apabila setiap muslim kompak dan komit menjalankan perintah Allah dan larangan-larangan Allah, maka pasti tercipta ukhuwah Islamiyah di antara mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Keluarga Ibrahim, ma'asyiral muslimin, keluarga Ibrahim, ma'asyiral muslimin, bagaimana keluarga itu adalah simbol keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang merupakan simbol dari ukhuwah Islamiyah, simbol dari keharmonisan, simbol dari cinta kasih. Apa yang terjadi dengan mereka? Falamma balagha ma'ahu sa'ya, Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 102, ketika Ismail tumbuh sebagai pemuda dewasa, maka ujian itu pun datang. Keluarga yang penuh dengan cinta kasih digoncang dengan sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, tadi malam Allah perintahkan aku dengan mimpi, aku diperintahkan menyembelih dirimu. Apa pandanganmu? Apa pandanganmu? Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, lakukan apa yang Allah perintahkan kepada dirimu, insyaallah engkau akan lihat dan menyaksikan aku termasuk orang-orang yang sabar. Dan kita tahu, singkat cerita, Allah ganti Nabi Ismail dengan seekor kambing yang besar. Wa fadainahu bidzibhin azim. Coba kita berpikir, ma'asyiral muslimin, apa yang membuat mereka harmonis? Jawabannya karena sang ayah, sang ibu atau istri, dan sang anak komitmen dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang perintah untuk menyembelih, semua sami'na wa ata'na. Oleh karena itu Allah puji mereka, falamma aslama, ketika ayah dan anak itu menyerah kepada Allah, tunduk kepada Allah. Coba kita bayangkan, apabila mereka tidak mau tunduk kepada Allah, maka tidak akan tercipta keharmonisan. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan perintahnya, maka Hajar membawa perasaannya sebagai seorang ibu. Hajar menolak, saya nggak terima anak saya disembelih. Apa yang terjadi? Perceraian, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Apabila Ismail tidak mau menjalankan perintah Allah, apa yang terjadi? Dia akan kabur dari rumah dan pecahlah hubungan keluarga tersebut. Keharmonisan keluarga Nabi Ibrahim menjelaskan kepada kita bahwa untuk membangun hubungan hablum minan nas, untuk membangun hubungan ukhuwah, untuk membangun hubungan keharmonisan di antara keluarga, maka setiap kita harus menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya ketika Allah berbicara tentang persatuan, Allah berbicara tentang ukhuwah, Allah mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali Allah, dengan tali Allah, dengan perintah-perintah Allah, dengan larangan-larangan Allah, dengan syariat Allah, dengan sunnah Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tafarraqu. Baru setelah itu perintah untuk bersatu, larangan untuk berpecah. Karena tidak mungkin terjadi persatuan tanpa taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena apabila ada di antara kita yang tidak taat kepada Allah, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan membuat kita pecah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini Nabi yang menjelaskan, tidaklah ada dua orang muslim saling cinta dan kasih di antara mereka lalu pecah kecuali karena dosa yang dilakukan salah satu dari keduanya, apalagi dua-duanya. Maksiat yang membuat kita pecah, meninggalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membuat kita tidak akan bersatu selama-lamanya. Karena bagaimana mungkin bersatu? Apa perintah Allah kepada umat Islam, kepada orang-orang beriman ketika melihat kemungkaran? Kita disuruh nahi mungkar. Dan di nahi mungkarlah itulah biasanya timbul gesekan demi gesekan. Yang salah tidak mau menerima, yang nahi mungkar mungkin kurang hikmah, akhirnya pecahlah hubungan di antara mereka tersebut.
Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Idul Adha ini adalah momentum untuk bersatu, momentum untuk menjaga ukhuwah, momentum untuk menjaga keharmonisan di antara kita, di antara keluarga kita, keluarga besar kita, satu RT dan RW dengan kita, kompleks kita yang terdiri dari beberapa klaster yang ada. Marilah kita sama-sama menjalankan perintah Allah. Apabila semua kita komit untuk beribadah kepada Allah, maka akan tercipta ukhuwah. Apabila semua kita komit mengamalkan hadis Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, senyummu di hadapan saudaramu itu sebuah sedekah. Bayangkan apabila satu komplek komit menjalankan hadis ini, apa yang terjadi dengan komplek kita? Apabila semua keluarga, semua warga komit dan menjalankan perintah Nabi, wa afshus salama bainakum, sebarkan salam di tengah-tengah kalian, apa yang terjadi di komplek kita? Apabila setiap orang komit untuk mengamalkan sabda Nabi SAW, tahadu tahabu, saling memberikan hadiah di antara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Apa yang terjadi di komplek kita? Apabila setiap kita komit untuk bersikap lemah lembut, makana rifqu fi syai'in illa zana, tidaklah kelemah lembutan berada di sebuah kondisi kecuali akan menghiasi kondisi itu. Dan tidaklah kelemah lembutan dicabut dari sebuah kondisi illa syana, kecuali akan merusak kondisi itu. Lalu setiap kita, setiap warga, setiap ayah, setiap suami, setiap istri, setiap anak selalu bersikap lemah lembut. Apa yang terjadi di kompleks kita dan di rumah kita? Ukhuwah tidak bisa dipisahkan dengan perintah Allah. Ukhuwah tidak bisa dipisahkan dengan sami'na wa ata'na. Hanya dengan sami'na wa ata'na lah kita bisa menjalankan ukhuwah Islamiyah yang sejati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, kita tidak mungkin menjalankan perintah Allah kalau kita tidak tahu apa itu perintah Allah. Maka di mimbar yang begitu mulia ini, di momen yang begitu berharga ini, marilah kita jadikan sebuah momentum untuk menuntut ilmu agama. Ingat, di suasana Idul Adha inilah agama kita disempurnakan oleh Allah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan agama kalian untuk kalian. Surat Al-Maidah ayat 3 ini itu turun dalam suasana Idul Adha. Sudahkah kita mempelajari agama kita? Sudahkah kita mempelajari firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi SAW? Semakin tinggi ilmu kita, maka semakin lembut kita. Semakin tinggi ilmu kita, maka kita akan semangat menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim. Allah telah sempurnakan agamanya. Maka agar kita bisa menjadi hamba yang bersyukur, pelajarilah agama Allah Subhanahu wa taala dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka terciptalah ukhuwah Islamiyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Idul Adha jelas mengajarkan kita bagaimana nilai sebuah pengorbanan. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya ingin menekankan bahwa tidak ada kehidupan yang bahagia tanpa pengorbanan. Kalau kehidupan itu ada, pasti Nabi Ibrahim orang yang pertama kali menjalaninya. Pasti nabi-nabi Allah yang hidup tanpa ada hambatan. Tapi apa yang terjadi? Nabi Ibrahim, kekasih Allah, diperintahkan untuk menyembelih anaknya dalam rangka menguji, bukan membunuh, dalam rangka menguji pengorbanan beliau. Siapa yang beliau lebih cintai, anaknya atau Allah tabaraka wa ta'ala? Dan itu yang akan kita alami bersama di dalam rumah-rumah kita. Allah akan menguji kita. Sanggupkah kita mengorbankan sesuatu yang kita cintai demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Dan kabar gembira buat kita semua, ma'asyiral muslimin. Kabar gembira buat kita semua, wahai kaum muslimat, bahwa ujian Allah bukan untuk menghancurkan kita. Seberat-berat pengorbanan tidak akan memudaratkan. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim. Pada saat itu beliau hanya memiliki satu orang anak. Satu. Lalu Allah perintahkan untuk disembelih. Apa yang terjadi? Apakah beliau kehilangan anak beliau? Tidak. Ismail tetap hidup. Lalu beliau mendapatkan seekor kambing yang besar.
Dan yang ketiga, beliau mendapatkan anak yang kedua, Ishak alaihissalam. Itu yang Allah ingin uji. Ketika Allah lihat komitmen kita, maka Allah akan berikan semuanya untuk kita. Tapi diuji dulu, karena itulah hakikat dunia. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal haya. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan dengan segala dinamikanya, dengan segala warna-warninya, dengan segala ujian-ujiannya, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Begitu Allah lihat dan kita sudah buktikan, maka semua janji Allah berikan kepada kita. Jangan lupa berkurban, dan awali dengan berkurban seekor kambing atau sepertujuh sapi minimal pada hari ini, karena Nabi mengatakan, man kana lahu sa'ah wa lam yudhahi fala yaqrubanna musallana. Barang siapa yang mampu dan dia tidak berkurban, maka jangan dia dekati masjidku ini, masjid kami ini, Masjidun Nabawi. Nabi melarang dia untuk dekat-dekat dengan Masjid Nabawi. Kalau dia tidak diterima di masjid Allah, kemana lagi dia mencari kebahagiaan? Kemana lagi dia bernaung dari badai-badai kehidupan? Ini adalah ancaman, ini adalah penekanan. Walaupun berkurban hukumnya sunnah, tetapi kalau kita mampu dan kita tidak berkurban, dan Nabi ada di tengah-tengah kita akan diusir dari masjid beliau sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita berkurban pada hari ini dan resapi filosofinya, lalu amalkan perintah Allah dan sunnah Nabi SAW, maka kita akan bahagia di dunia dan di akhirat, dan akan terciptalah kehidupan ukhuwah Islamiyah yang kita dambakan selama ini. Semoga ini bermanfaat khususnya bagi khatib pada pagi hari ini dan kita semua. Dan akhir kata, marilah kita tundukkan hati kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah, karena doa pada hari ini sangat mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al mustada'afina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al mustada'afina wal mujahidina fi kulli makan wal zaman ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Khatib mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat hari raya Idul Adha 1437 Hijriah. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, menerima salat Id kita, dan menerima kurban kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.